Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bapak Rahman Hidayat, guru IPS. Tapi bapaknya tuh. Oke, Bapak biarin aja tuh. Perkenalkan nama Bapak Rahman Hidayat, guru IPS kelas 7 dan kelas 8 di SMP Islam Al-Azhar 32 Padang. Dan di samping Bapak Miss Tiffany Alexandria, Miss ngajar kelas 7 di mana? mata pelajaran IPS di SMP Islam Al-Azhar 32 Padang. Masya Allah. Baik, jadi pada siang hari, pagi, malam, siang Sore. Sore, anggap aja sore dulu ya. Jadi mengingat pada semester ini dan tahun ini kita melaksanakan daring, kita nggak ada tatap muka. Jadi Bapak sama Fani, Bu Fani itu berniat membuat satu video diskusi mengenai pembelajaran kita, yaitu kelas 1 dan kelas 8, kelas 7 dan kelas 8 IPS di SMP Islam Al-Azhar 32 Padang. Jadi kali ini Bapak itu udah nulis beberapa materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai letak astronomis, geografis serta geologi. Yang kedua dampak letak astronomis, geografis dan geologis. Terus yang ketiga kondisi geografis negara-negara ASEAN. Lanjut Bu Fani. Ya, jadi selanjutnya itu Kesalahan darurat dari teknisi listrik kita di sekolah. Kita lanjut materi yang keempat, materi apa tadi Bu? selanjutnya itu materi tentang potensi sumber daya alam di ASEAN, kemudian potensi sumber daya flora dan faunanya, kemudian sumber daya manusianya itu pasti di lingkup ASEAN. Kemudian itu juga ada tentang interaksi antar ruang di Indonesia sama interaksi antar ruang di negara ASEAN. Dan terakhir itu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Oke. Oke. Dari apa? Oke, nah sebenarnya kalau untuk materi kelas 7 sama 8 ini dia saling berkaitan, karena yang pertama itu kalau di kelas 7 itu lingkupnya hanya di Indonesia, kemudian kalau di kelas 8 itu lingkupnya di ASEAN. Gitu Nah, ya. jadi nanti kita akan sama-sama bahas tentang yang pertama itu tentang letaknya. Kita bahas dulu Indonesia, kemudian baru langsung ke ASEAN-nya, kayak gitu. Oke, kita langsung masuk aja Bu. Materi yang pertama itu mengenai letak astronomis, geografis dan geologi. Ada tahu nggak apa itu letak astronomis, geografis sama geologi? Mungkin pakar kita akan menjelaskannya. Bakar, oke. Oke. Sebenarnya kalau untuk letak Indonesia, kita masuk ke bahasanya cakupannya Indonesia dulu. Nah, kalau di Indonesia itu kan sebenarnya letak Indonesia itu dia terbagi atas 3. Yang pertama itu dia letak astronomis, kemudian letak geografis, sama letak geologis. Ya. Nah, ketiga-tiga letaknya itu nanti ada pengaruhnya terhadap entah itu sumber daya alamnya, sumber daya flora faunanya, kemudian sama bagaimana cara kehidupan penduduk yang ada di Indonesia kayak gitu. Ya, itu. Jadi kalau untuk letak astronomis itu kira-kira dia berkaitan erat dengan apa, Pak Dai? Berkaitan dengan letak bidang, bujur dan Lintang dan bujur. Kebalik ya, lintang dan bujur. Boleh bujur atau lintang boleh juga. Iya, bukan itu. Jadi gitu. nah, Kalau letak astronomis itu dia letak yang dipengaruhi oleh letak lintang dan bujur. Nah, jadi pasti udah tahu kan kalau letak lintang itu yang mana, letak bujur yang mana. Supaya mengingatnya dengan lebih jelas, itu letak lintang itu dia yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Jadi dia yang horizontal. Horizontal Ya, dia. horizontal. Sedangkan kalau yang bujur itu dia yang vertikal. tegak lurus atau vertikal. Nah, kayak gitu cara Oke. mudahnya untuk menghafal lintang dengan bujur kayak gitu. Sebenarnya garis lintang itu sebenarnya garis yang benar ada atau garis khayal sih, Pak Dai? garis khayal. Ya. Saya kalau kita pergi, saya pernah ke bulan dulu kan. Saya pernah ke bulan. pernah ya? Pernah, dan Sombong amat. mandi gitu kan. Jadi ketika saya lihat tadi bulan tuh ada tuh garis-garis lintang. gitu. Nah, ya Gitu. jadi sebenarnya garis lintang sama garis bujur itu dia garis khayal yang membagi bumi tadi. Sebenarnya Iya. kalau misalnya kita lihat aslinya sih nggak ada garis Nggak ada itu, gitu. tapi itu hanya memudahkan untuk supaya memudahkan dalam mempelajarinya. Jadi makanya dia itu sebenarnya garis khayal. Jadi jangan lupa nanti kalau misalnya ada pengertian tentang garis lintang atau garis bujur, jangan lupa itu dia itu adalah garis khayal yang membagi bumi. Kalau misalnya lintang itu kan dia membagi bumi antara utara dengan selatan, sedangkan garis bujur itu dia Barat membagi dan bumi dari barat dan timur kayak gitu. Oke. Itu dia letak astronomis. Letak geografisnya lagi, Pak Dai. Oke, kalau untuk letak geografis itu Indonesia sebenarnya adalah negara yang sangat bersyukur sekali ya. Iya. Kenapa? Karena Ya, karena kita tuh tadi strategis Strategis sekali gitu di masalah perdagangan gitu. Secara astronomis tadi kan yang terletak di
daerah kalau di bagian iklim itu adalah negara Oh iya, tropis. ada lupa tadi Pak Day. Apa itu? Letak astronomis Indonesianya belum kita jelaskan tadi. Oh iya, di mana Bu? Oh iya, oh iya tadi ada lupa. Jadi untuk letak Indonesia sendiri itu dia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan dia itu berada di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kira-kira apa tuh dampaknya Pak Day? Ya, dampaknya adalah kita mengalami iklim yang Kita memiliki iklim tropis. tropis. Panas. Jadi bapak yang kena biasa tinggal di subtropis agak kurang terbiasa sama iklim yang ada di Indonesia ini panas gitu kan. Iyain aja dulu. Amin. Amin. Semoga nanti bisa berkunjung ke negara yang subtropis punya 4 musim supaya kita bisa main salju. Ada Solo dengan apa musim kan? Iya, musimnya itu Solo. palingan Ada orang tuh kemarin orang Solo dia bilang kalau di Solo ada apa musim gitu. Iya, dia Musim musim undangan, durian. musim durian, musim nikahan sama musim barale. Nyek kodeng. Iya. Nah, terus untuk geografisnya, jadi Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. Antara aku dan kamu dia dan dia. 2 benua itu adalah benua Asia terletak di sebelah atas bagian utara dan benua Australia. Australia itu Australia. berada di bagian selatan. Terus- Dia batas Indonesia sebelah selatan. Ya, terus kalau untuk samudera itu adalah samudera Pasifik dan samudera Hindia. Oke, jadi Samudra karena Pasifiknya itu bagian di timur. Timur. Sedangkan Samudra Hindianya itu batas Indonesia sebelah barat kayak gitu. Jadi karena terletak di silang X itu adalah jalur transportasi perdagangan gitu. Sayangnya itu juga bagaimana lebih maju Batam daripada Singapura gitu. Padahal sama-sama terletak di jalur perdagangan. Perdagangan. Nah, kita cuma kekurangan itu aja sih. Kalau pengelolaan kita agak ribet gitu. Hmm. Nah, agak ribet, pemerintah agak ribet sih, makanya agak susah untuk mengembangkan perdagangan yang ada di negara kita itu. Nah, tadi Oke. kan Indonesia itu dia terletak di tempat yang strategis atau di zona X, Zona itu X. zona persilangan. Zona X, gitu. zona corona, mah, zona merah gitu Bukan, kan. bukan yang corona ya. Nah, jadi di zona persilangan itu kira-kira apa keuntungan dan kerugiannya bagi Indonesia Pak Day? Ya, salah satu adalah kalau keuntungannya kita bagi dulu atas 2 sisi ya, dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya udah pastilah Indonesia di jalur perdagangan. Ya, berakibat terhadap tingginya tingkat ekonomi yang ada di Indonesia. Kalau untuk jalur negatifnya, itulah karena kita adalah jalur perdagangan pasti akan banyak masuk budaya luar ke negara kita. Kalau misalkan negara kita, bukan negara kita, kalau misalkan masyarakat kita tidak bisa memilah masuk budaya A diterima aja, masuk budaya B Tanpa diterima difilter aja. dulu Tanpa ya, difilter dulu ya. Akhirnya gimana? Ya itulah jadinya banyak masyarakat kita yang ngikutin budaya luar dan melupakan budaya sendiri gitu. Jadi apapun yang masuk ke dalam negara kita, baik itu budaya ataupun gaya hidup, itu harus kita filter terlebih dahulu. Jangan kayak mulut netizen yang sekarang itu gak ada filternya sama sekali. Jadi kalau ibaratnya benar-benar ya kita sebagai manusia harus pandai memilih gitu kan. Kalau yang harus baik pilih diterima, dulu. kalau yang buruk dibuang aja. Nah, yang ini buruk dibuang gitu ya. Jadi- Yang baik datang lagi gitu. Jadi sesuai kebutuhan gitu ya. Kalau misalnya Kebutuhan. kebutuhan kita butuh ini, ya udah kita serap, kita ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Jangan sampai budaya yang datang tuh bertentangan dengan budaya kita. Ah iya. Example-nya apa tuh, Bu? Apa ya? Dari Cara berpakaian, mungkin cara ya, Bu? berpakaian Nah, mungkin. Cara berpakaian orang kita kan lebih ke ketutup. budaya gitu kan. timur Nah, deh budaya istilahnya. timur kita. Nah, jangan sampai kita datang pakai budaya barat jeans ini kan, ada orang pergi sholat ke masjid pakai jeans, nah Allah Jeans yang lari ketat jeans yang langsung gitu. gitu kan ya. Jangan, usahakanlah memakai budaya-budaya dari kebiasaan dari negara kita gitu. Ya. Oke, kalau yang untuk geologisnya, ini saya gak suka nih karena nih geografinya kental sekali ya, Bu. Iya. Karena tahu nggak kalian di Kalian. Apa tuh Bang Bapak? Nah, dari lempeng yang 7 ini, 3 diantaranya itu ada di Indonesia atau Indonesia. apa tuh namanya? Dia itu Indonesia itu terletak di pertemuan 3 lempeng gitu. Apa aja Pak ada lempengnya? Pasifik, Pasifik, kemudian Eurasia, Eurasia sama Ya. Indo Australia. Nah, jadi kita Iya. masuk dulu dari Pasifik ini ya. Jadi Pasifik itu, kenapa pakai gambar ya, Bu? Nanti kita tampil dulu gambar di Nanti sini, mana kan di sini. kita Di sini nanti tampilkan gambarnya, di sini nanti gambar kita tampilannya ya. kalau di sini masih gambar kucing. Masih gambar jadi kucing kucingnya ya. bobo. Bobo. Lucu Jadi sekali. kalau lempeng Pasifik itu dia masuknya dari ujung Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ini berakhirnya di laut. Nanti ada tuh kalau yang Iya. Pasifik, kalau lempeng Pasifik itu dia zona tumbukannya itu berada di Kepulauan Maluku. Maluku gitu. Nanti kena juga Sulawesi. Laut Banda kan? Ya. Laut Banda kan? Nah, sama
Di Eurasia juga kayak gitu. Terus apa lagi? Kalau Eurasia itu dia melingkupi itu daerah Sumatera, Jawa. Kalimantan sama Jawa. Ah. Kalau yang Indo Australia itu dia melingkupi daerah Timur. yang bagian timur. Papua kan? Ya, Papua, kemudian ada lagi itu Nusa Tenggara gitu. Nah, jadi karena zona tumbukan itu beberapa bahkan ada orang beberapa ahli itu bilang Indonesia itu dia labor bencana. Iya. Dan kalian tahu nggak, itu ada dampak positifnya loh gitu kan. Coba bayangkan, efek dari bertemu 3 lempeng tersebut mengakibatkan bentuk morfologi nestik indah ya, Bu? Iya, indah. Bapak pernah Berbukit-bukit, berbukit-bukit, berlembah-lembah, ada tinggi ada rendah gitu kan. Bapak dulu pernah kayak ke Kalimantan, tahu kan Kalimantan itu nggak ada gunungnya, nggak ada jalur gunung api, itu sumpah ya, tempat wisata cuma satu. Sungai. Ya, sungai dan sungai ya. rawa. Sama kan rawa gitu kan. Nah, nggak ada tempat wisata lembang, nggak ada gunung. Emang suatu hal yang sangat membosankan di Kalimantan itu. Gara-gara nggak ada jalur gunung api tersebut gitu. Cuma kan pergi ke daerah-daerah kawasan Mande, dari atas ke arah yang ke Ngaresiano mungkin yang paling bentuk morfologi itu keren sekali gitu kan. Bukan mengalahkan lah gitu kan. Kayak rugi lah pulau yang nggak dilalui oleh jalur gunung api. Nah, selagi bentuk alamnya yang indah juga mengakibatkan kesuburan bagi tanahnya ya, Bu. Tanahnya itu kaya akan sumber mineral, dan makanya di beberapa zona tumbukan itu dia kaya akan bahan tambang. Kayak gitu. Nah, ingat ya, itu apa tadi ya? Astronomis, geografis dan geologis. Nah, jadi kalau yang geologis ini dia nanti akan berkaitan dengan sebaran barang tambang di Indonesia. Nah, tadi itu kan yang disebutkan oleh Pak Day tadi kan baru dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya apa? Nah, itu karena dia berada zona tumpukannya itu merupakan tempat banyaknya rangkaian gunung api. Nah, kira-kira apa tuh bencana alamnya yang paling ya paling sering terjadi? Pasti letusan gunung api, gempa bumi sama tsunami gitu. Nah, kalau Sumatera rawan gempa nggak Pak Day? Rawan ya? Baru tadi pagi gempa kan? Iya, tadi pagi gempa loh. Jam apa tuh? Pas sekarang hari Rabu, tanggal apa sekarang? Rabu tanggal 5. Tanggal 5 Juli, Agustus. Ya. Nah, itu tadi ada gempa 5 skala Richter ya? Berapa ya tadi? Dia tuh 5. pusatnya di berapa? Iya, 25 km dari Padang. Dia nggak di laut lepas ya, di laut antara Mentawai dengan Sumatera gitu. Iya sih. Tadi gua udah satu sanksi ya. Pagi ya jam, oh ya ini. Jadi gempa yang tadi pagi itu dia jam 6:51 menit. Itu magnitudonya 5,2 skala Richter. Kemudian kedalamannya 14 km dan lokasinya itu 56 km barat daya pesisir selatan Sumbar. Alhamdulillah tidak berpotensi tsunami. Alhamdulillah ya. Jadi itu salah satu contoh dari dampak negatif. Ya, Saya sih bencana tuh nggak ada dua dampak negatif positif juga ada, walaupun dia namanya bencana Bu Fani. Ada juga dampak positifnya Bu Fani gitu. Ini yang kalian salah sangka gitu kan. Bencana, oh yang negatif aja itu ambil aja hikmahnya gitu kan. Siapa tuh kalau nggak ada bencana nggak bakal subur negara kita, wilayah kita gitu. Nah, iya, contohnya kayak letusan gunung api itu kan dia nanti akan dampak positifnya itu akan menyuburkan tanah-tanah yang terkena letusan gunung api tadi. Nah, coba kan pikir aja ya. Bapak tadi pikiran Bapak, tiap Bapak makan mangga Bapak buang, nggak ada dia apa-apain, nggak ditanam, nggak ada produksi, tumbuh sendiri dia. Saking suburnya. Nah, kalau di negara Jepang itu tempat saudara Bapak tinggal itu kan. Saudara yang mana Pak ya? Saudara Bapak yang XXXX gitu kan. Doraemon. Itu udah pakai hidroponik kalipun itu masih ada juga yang gagal itu kan. Ah, itu perbandingan antara kesuburan negara kita dengan negara yang ada di Jepang itu. Ya. Oke, Bu. Ya, Itu materi yang satu ya, Bu? Ya, itu terkait dengan letak Indonesia dulu. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan ke mana nih Pak? Mau ke ASEAN dulu apa gimana? Ini pada Hafiz bidang yang kedua materi itu mengenai dampak letak astronomis ke iklim, ke bidang ekosistem. Oh ya, itu tadi udah ya, berarti dampak letaknya kalau astronomis itu kan tadi dia menyebabkan Indonesia, ini kita lingkupnya masih Indonesia, itu dia memiliki iklim tropis. Nah, kalau iklim tropis itu musimnya ada berapa tuh Pak? Nah, ingat ya. Ada yang bilang musim ada dua Pak, apa tuh panas dingin? Itu salah, itu bukan musim. Nah, musim Indonesia cuma dua, hujan, kemarau, nggak panas dingin ya. Panas dingin itu orang sakit tuh, panas dingin. Itu meriang ya Pak? Nah, kadang-kadang orang-orang awam yang kira apa aja musim Indonesia panas dingin, pasti orang mikir panas pasti musim hujan, musim panas ya. Sedangkan padahal itu beda, sangat jauh beda. Kalau musim panas itu dia nggak ada menemukan hujan di waktu musim itu.
Sedangkan di musim kemarau itu ada juga musim hujan gitu. Kayak Indonesia sekarang kan. Nah, kita sekarang lagi masuk musim bulan Agustus musim apa tuh, Bu? Musim kemarau. Kemarau. Tapi ada juga sesekali hujan kan. Nah, itu perbedaannya gitu. Sementara di negara subtropis di sana itu ada 4 musim, panas, dingin, semi sama musim gugur. Itu pada saat musim panas itu emang ada tuduh-tuduh hujan sedikit pun. Dan Nggak suhunya pun ada. biasanya melebihi 40 derajat Celcius. Nah, coba kita di Indonesia atau khususnya kita di Sumatera Barat pernah nggak nyobain suhu yang di atas 40 derajat? Kering nggak tuh kita? Pernah kok waktu kita Pernah ya? Waktu di lagi jemur di aspal panas gitu kan. aspalnya dikasih termometer gitu. Nah, itu sedangkan untuk negara yang iklim dingin, ya emang iklim cuaca dingin, Itu yang musim dingin itu. suhunya itu sampai minus. Nah, itu emang ada 3 bulan, itu emang nggak ada matahari, emang salju itu terus salju sama 3 bulan. Makanya kalau dulu negeri itu rata-rata orang kalau libur itu yang libur itu sesuai dengan musim gitu. Kan Maka ada tuh pernah kan nonton di film-film kan ada iya, libur kayak musim anime dingin. gitu aja ya sebenarnya Anime. libur musim dingin Iya, atau iya. kemarau semacamnya gitu kan. Nah, itu mungkin enak udah pernah ke luar negeri. Alhamdulillah udah, Pak. Oh iya, maklum lah orang yang pelitarannya Iya. kepala daya gitu kan. Alhamdulillah ya. Sawadika. Ya. Nah, jadi diingat lagi bukan musim panas dan musim dingin tapi musim kemarau dan musim hujan. Oke. Oh ya, masih ada lagi loh Pak, satu lagi efeknya atau dampaknya. Jadi kira-kira kita ini punya berapa zona waktu nih Pak di Indonesia? Tidak, saya 2 kan enak kan 2. Saya Nah, tapi ini kan kan ada 3 aja Ada lebih 3 tiga. gitu. Jadi kita punya 3 Zona zona waktu waktu. di Indonesia. Wait. Wita. Wita. Jadi WIB atau WIB itu waktu Indonesia Barat. Barat, kemudian WITA itu waktu Indonesia Indonesia bagian Tengah. tengah, dan WIT itu Masa Timur. ya Indonesia bagian timur. Nah, jadi kalau WIP itu apa aja, Bu? Sumatera, Kalau itu termasuk Jawa, Sumatera, Jawa, Jawa, dan sama Kalimantan. sebagian Kalimantan. Kalimantan. Sebagian, Bu? Ya, sebagian Oh. cuman. Bali masuk apa tuh, Bu? Tengah. Bali itu dia masuk ke waktu Indonesia bagian tengah. Sama dengan Nusa Tenggara ya? Sama dengan Nusa Tenggara. Terus kalau Kemudian, untuk daerah Maluku juga, Sulawesi juga tengah kan? Sulawesi itu ada sebagian yang tengah, ada yang timur. Timur. Berarti kalau Maluku timur ya? Ya, kalau kita ke Makassar itu kita beda 2 jam. 2 jam. Karena di sini jam berapa nih sekarang? Jam 5 kurang soon, Bu. Jam Iya, 5 kurang 10 menit kan 5 kurang soon. Iya, iyain aja. Ya, berarti sekarang di Maluku jam berapa tuh? Berarti sekarang kalau misalnya di Padang itu jam 5. Nah, kalau di Makassar itu berarti dia jam 7 malam. Gimana? Tidak malam sama sana tuh. Hmm, Oke, beda zona waktu kita. itu yang iklim ya. Terus kalau untuk kayak di sini dulu, ini berapa menit ini, Bu? Udah parah tuh. 17 apa 12 itu? 17 menit kayak tuh. Iya, 17. Oke, itu adalah pembahasan materi kita yang nomor 1 dan nomor 2. Ya. Nanti kalau pengen kita lanjutkan nanti kita akan lagi ke market. Kita lanjut aja, Bu, gimana, Bu? Kita atau kita jalan-jalan dulu ke ASEAN atau apa? Boleh. Boleh. Nah, kalau kita pergi dulu ke negara-negara ASEAN itu kondisi geografis negara ASEAN. Nah, ini nih masih ada nih kaitannya sama yang materi kelas Materi 7. kita tadi, Kelas gitu. 7 tadi hanya Indonesia lingkupnya. Kalau di kelas 8 itu kita jalan-jalan ke ASEAN. ASEAN gitu. Jadi Apa tuh Pak kepanjangan ASEAN? ASEAN itu singkatan dari ini agak gitu. Jadi Agak harus gimana? masalah gitu? nih Bapak udah terlalu lama di Padang ya. Amerika, Oh, jadi Amerika. ASEAN agak susah. Jadi gimana, Pak? ASEAN itu singkat dari Association of Southeast Asian Nation. Mungkin Miss Fanny, Oke, Bapak ini akui adalah- Bapak emang nggak pandai bahasa Inggris ya. Nah, coba sama Miss Fanny yang Oke. Jadi ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation. Wah, luar biasa ya bahasa Inggrisnya. Jadi- TOEFL 600. Oh, amin. Bisa. Nah, jadi awalnya ASEAN ini didirikan oleh 5 negara yang mana di latar belakangi saat itu terjadi perang dingin antara 2 kubu barat dan kubu timur. Kubur. Kubu ya kubu ya Nggak kubu kubu yang barat dicampur ya, Pak? ya kubu barat dan kubu timur itu perang dingin dulu ya. Antara kubu timur itu adalah negara Uni Apa ayo? Soviet, Ya. sedangkan yang di kubu barat adalah negara Amerika. Apa? Amerika gitu. Amerika. Jadi karena terjadi perandingan antara 2 negara tersebut, 2 kubu tersebut, dan di Asia lah tempat yang sering terjadi konflik tersebut. Mereka
masyarakat dari Asia Tenggara ini merasa kurang nyaman gitu. Jadi karena itu ada mereka didirikan sebuah organisasi yang gunanya itu untuk saling menjaga antara negara sisa Asia Tenggara gitu. Oke. Kan kita pernah masukkan materi mengenai sejarah perkembangan sejarah terbentuknya negara ASEAN, sekarang kita masuk ke kondisi geografis negara ASEAN gitu kan. Untuk kondisi geografis negara ASEAN itu kurang lebih ya sama dengan di tiap negaranya, karena sebagai besar di Asia Tenggara adalah termasuk dalam Asia Tenggara yang merupakan terletak di daerah garis khatulistiwa Ibu Fani. Jadi sebagai besar negara Asia ini adalah beriklim tropis yang memiliki dua musim panas, musim dingin. Salah, musim hujan dan musim kemarau. Itu benar Ibu, gitu kan. Baik itu negara kayak Brunei Darussalam, terus Filipina, Indonesia. Apa aja ada berapa sih Pak negara-negara di Asia Tenggara itu Pak? Jadi di ASEAN itu ada 12 negara yang bergabung. Itu antara negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, kampungnya Bu Fani, Bapak di apa ya? Habis itu Kamboja, Cinta Indonesia. Kamboja, Laos, Malaysia, terus Singapura, Myanmar, dan Thailand. 9 baru Pak. Vietnam. Atau salah hitung ya Pak? Vietnam. Loh, satu A B C D E 10 loh, F G H Pak. I J. Oh ya, satu lagi. Sebenarnya itu Timor Leste juga mau pengen bergabung ya. Timor Leste tahu kan negara yang kecil daerah Nusa Tenggara itu, dia pengen bergabung dengan ASEAN. Tetapi ada beberapa negara yang tidak setuju, salah satu adalah Singapura. Nah, waktu itu Singapura meragukan kemampuan finansial negara Timor Leste untuk bisa bergabung ke negara ASEAN gitu. Tapi walaupun sekarang masih belum sah, tapi sekarang Timor Leste sudah sendiri juga berpartisipasi di tiap acara-acara di ASEAN. Salah satunya kayak Piala AFF. Nah, termasuk juga Australia. Kalau Timor Leste dia udah memberikan pengajuan untuk bergabung, sedangkan Australia itu masih dalam kata opini. Gue pengen gabung sama lo, tapi cuma opini aja, nggak ada. Baru wacana ya, actionnya nggak ada gitu kan. Itu Australia. Sama gitu kan. tuh kayak pas lagi Ramadan rencana membuka bareng tapi hanya sekedar wacana. Sampai akhirnya udah lebaran, gitu, udah takbiran, udah jadi-jadi. Itulah kehidupan. Nah, nanti kalian selagi kalian masih sekolah nih, kalau anda teman ngajak bubar langsung aja pergi. Kami merasa tersedihkan kami kadang apa namanya bubar. Karena dua faktor E satu sama faktor B. E apa? Ekonomi. B Apa B? apa ya? Ya, gue itu ekonomi itu. Faktor money, waktu kami itu kan masih sekolahan. Nah, jadi buat ngumpulin duit bapak tuh butuh waktu 1 tahun kan. Tapi kalau sekarang karena udah jadi pengusaha, oh ya, nggak boleh di Iya, spill ya. nanti dibilang promosi nanti PN sekolah nanti kan. Ini kucing mengkon ya ada. Oke. Ya, jadi kesimpulannya itu aja sih, beberapa negara sendiri sebagai besar memiliki kondisi yang sama, baik itu kondisi iklimnya, geologisnya maupun geografisnya rata-rata hampir sama, hanya beda-beda sedikit aja gitu kan. Ya. Oke, itu untuk kondisi geografis dan negara ASEAN. Kalau misalnya apa namanya tuh? Apa? Ayo kita mulai lupa. Soalnya agak susah fokus ya lihat kucing lagi Jujur ya, kabok-kabokan tuh. ini ibu lagi dari Solo langsung ambil video. Jadi dia masih kebayang-bayang angin-angin tadi si tinjau lagi itu masih melekat di dahinya itu, jadi masih kurang. Sadar kan Bu? Alhamdulillah masih sadar. Oke, nanti kalau bagi siswa anak-anak bapak semuanya nih, kalau mau ditanyakan bisa nanti via WA aja ya Bu, atau apa aja kan, karena mengingat sekarang kita masih daring, belum bisa tatap muka, karena takut nanti ada corona antara kita. Iya. Biarlah cinta antara kita daripada corona anak Bu. Sedih ya. Itulah itu mengenai kondisi geografis negara ASEAN. Selanjutnya itu tentang Potensi sumber daya alam ASEAN Bu. apa ya? Potensi sumber daya alam ASEAN. Iya. Potensi sumber daya alam di ASEAN. Oke, Ya, kalau kira-kira. untuk potensi sumber daya alam ASEAN mungkin Bapak mau ngasih tugas aja deh kepada siswa-siswa anak-anak semuanya. Itu kita kan ada sekitar 10 negara ASEAN. Jadi nanti Bapak pengen nanti bikin misalnya Brunei, kayak potensi sumber daya alamnya gitu kan, misalnya A, B, C, D, B, B. Nanti Apa ke sih Malaysia, komoditi Filipina. utamanya kayak gitu? Ya, komoditi itu kan, komoditi adalah sama kayak Papua, Padang, itu komoditi utamanya adalah bengkoang. Maka sampai ikon Padang itu bengkoang ya Bu. Ada tuh patungnya ya. Patung iya di perbatasan. Patung atau apa tuh? Apa tuh namanya? Patung. Candi. Nggak mungkin.
Ya, maka kalau satu jadi kemudian itu adalah suatu hasil yang sering dia paling besar dan paling ditonjolkan gitu. Nah, mungkin kalau di Solo mungkin apa Bu? Kalau di Solo itu identik dengan beras. Apa lagi? Kalau di Alan Panjang misalnya, dan dia itu identik dengan ya teh atau hasil-hasil perkebunan. Kalau misalnya di Padang itu mungkin lebih dominan tuh sektor perikanannya, karena Padang itu kan lokasinya dekat dengan laut kayak Mungkin gitu. pesisir lebih cocok Bu. Pesisir juga. Pesisir, ya pesisir selatan. Ini apa bedanya enggak? Padang pesisir, pesisir selatan. Padang selatan tadi pesisir juga. Kenapa nggak Padang pesisir Bu? Kenapa hanya pesisir selatan tapi namanya Tesal gitu? Kita mau time travel gitu Pak, mau balik ke masa lalu, mau nanyain itu- siapa yang kasih nama Padang. Iya, Padang sana nanti daerah pesisir berarti sana banyak ya, kayak Padang Pariaman, Pariaman misal Padang Pariaman juga masuk daerah pesisir juga. Tapi hanya Pesal aja yang dapat kata-kata istimewa pesisir selatan. Pesisir selatan. Tapi Ya, dia tetap masih di daerah pesisir barat Sumatera gitu. Oke, jadi nanti ya buat tugas kelas 8 ini tugas kelas 8 ya, itu membuat mengenai kondisi, bukan kondisi, potensi sumber daya alam yang ada di ASEAN. Itu kita sepakati kami sama guru kita satu lagi itu Bu Wahyuni. Dia bakalan kita ya Bayu buat penugasan mengenai pembuatan potensi-potensi apa aja yang ada di ASEAN di bagian alam gitu. Potensi sumber daya alam ya gitu kan. Terus kita mau ngaitkan ke COVID deh Bu. Oh iya boleh, bisa Boleh tuh. tuh. Ada apa sih pengaruh COVID terhadap kondisi geografis, geologi sama kondisi? Iya. Kira-kira kenapa ya COVID itu dia bisa secepat itu dia berkembangnya masuk ke negara-negara ASEAN kemudian ke Indonesia? Awalnya di mana ya? Negara Cina ya? Awalnya kan di negara China. Kotanya apa? Xinjiang. Bukan. Wuhan. Wuhan ya? Wuhan. Ya Wuhan kan? Wuhan kan ya? Ya Allah. Wuhan kan? Pak. Sih. Ya, sih Mbak. Wuhan kan ya Mbak? Iya. Mulai Bapak sudah terlalu lama lihat apa jadi lupa Kota masalah Wuhan. Kota Wuhan. Dia itu awalnya bulan Desember ya Pak? Desember. Kalau Ya, kasus-kasusnya sih akhir 2019 itu. Akhir Ah. 2019. Terus kenapa dia masuk ke negara Indonesia? Padahal jujur aja ya, negara yang pertama kali kena itu kan adalah Cina. Cina terus menyebar ke daerah daratan Cina dulu kan, ke negara-negara Turki dan semacamnya gitu kan. Jadi Indonesia mungkin bisa dikatakan telat juga ya masuknya Bu, Iya. udah 3 Di bulan. Indonesia itu sekitaran Bulan Maret. bukan. Kalau misalnya di Indonesia itu udah awal Februari atau akhir Januari deh. Emang waktu kena di Jakarta tuh bulan apa tuh? Februari nggak sih? Februari. Hmm. Maret kan? Maret. Masih ingat? Maret itu bukannya pas sudah di Sumatera Barat ya? No. No. Kasus pertama Maret. Oh ya, jadi ini kebetulan ada nih mbak-mbak di belakang layar yang dia lagi meneliti tentang itu untuk tugas Perkucingan. akhir kuliahnya kemarin. Ya, jadi Nah, jadi Maret deh, jadi berapa bulan ada sekitar 4 bulanan baru masuk ke Indonesia. Itu pasti ada beberapa dampak pendukung. Kenapa ya dia bisa masuk ke Indonesia Ah, gitu. dan Sedangkan kenapa- dia kan awalnya dari Cina tuh. Hmm. Cina sama Indonesia kan jauh tuh lokasinya. Jadi mungkin satu adalah ada dampak dari kondisi geografis kita, yang mana kondisi geografis kita kan termasuk kita yang kita ketahui misalnya Indonesia itu bukan negara maritim ya, negara yang terdiri dari kebanyakan kepulauan. Karena negara kita pulau, jadi akan agak susah untuk akses transportasinya gitu kan. Makanya kondisi lebih dulu Malaysia buat kena Iya. COVID daripada Indonesia gitu kan. Karena Malaysia itu dia langsung berbatasan dengan satu daratan langsung dengan negara Cina, beda sama negara Indonesia yang dipisahkan oleh Dipisahkan oleh lautan. gitu kan. Jadi karena Indonesia terletak di negara maritim yang terdiri dari beberapa kepulauan, jadi perkembangan COVID pun agak susah gitu kan. Tapi itulah kan ada juga beberapa faktor X yang membuat perkembangan saat itu jadi pesat lagi ya Bu gitu kan. Padahal kalau kita pikir-pikir banyaklah faktor-faktor atau pendukung alam kita yang bisa mencegah COVID ini gitu kan. Seperti kita tuh ada beberapa pemisah jarak kayak sungai. Misalkan misalkan contohnya tuh kayak negara Pulau Mentawai kena COVID. Pasti akan lebih enak karantina kan. Kenapa Pak? Karena dia alamnya udah mendukung dia untuk mengkarantina sendiri gitu kan. Jadi nggak bakalan susah, nggak bakal susah orang untuk kalau dari Pulau Mentawai tersebut gitu, karena kondisi alam udah mendukung gitu kan. Tapi karena emang dasarnya orang kita nakal. Jadi saya masih ingat tuh waktu pertama kali yang ada di Indonesia itu gara-gara adanya orang Jepang datang Indonesia, dia dansa sama orang Indonesia. Terus orang Jepang dia pergi ke negara asalnya, sampai di Malaysia dia baru Ketahuan positifnya. COVID. Auto deh orang yang diajak dansa tadi positif juga. Dari situlah awal perkembangannya. Berarti kan ada tuh salah satu faktor yang mempengaruhinya itu adalah faktor geografis tadi, karena dia berada di daerah persilangan, dia itu
Berarti dia aksesnya melalui udara. Ah. Jadi kayak itu kayak bandara-bandara kan masih dibuka tuh penerbangan-penerbangan internasional kayak gitu. Nah jadi kebanyakan kan memang dibawa dari daerah yang terjangkit. Nah orangnya nggak sadar dia terjangkit, dia datang ke daerah yang masih aman. Kayak itu makanya. Terus satu ada juga dampak tuh Nina terlihat tadi di jalur perdagangan. Di Karena di teks, jalur nah, perdagangan tadi kan banyak tuh orang-orang dari negara lain berkunjung ke Indonesia melakukan transaksi, melakukan kerjasama gitu. Sayang itu juga sih pemain kita. Maaf tadi sempat keputus karena beberapa kesalahan teknis di kamera. Ternyata itu baterainya udah memori udah full, makanya dia kefoto sendiri gitu kan, mengulang kamera murah gitu kan. Ya itu jadi beberapa salah satu pengaruh kondisi geografis terhadap penyebaran corona yang ada di dunia lebih tepatnya ya gitu kan. Nah, terus oke. Jangan lupa buat siswa-siswa semuanya, anak-anak semuanya jangan lupa cuci tangan. Social distance 5 jaga apa nih? Social distancing, kira-kira ada lah ya 1 meter. Ada lah, bahasanya 1 meter dulu kan. Jangan lupa cuci tangan, social distancing, sosial. Apa lagi? Pakai masker jangan lupa. Ini kebetulan karena bapak lagi di ruangan yang antivirus ya. Ini udah ada alatnya untuk Karena ini untuk antivirus. kepentingan bikin video juga. Kan nggak suka kalau bapak tutup mulut loh. Nggak jelas maka bapak sekalian nggak pakai masker itu. Oke, jangan lupa ya. Dengan ada yang keluar rumah selalu jaga diri dan kesehatan. Oke, terima kasih. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa apa lagi? Jangan lupa kerjakan tugas IPS. Jangan lupa kerjakan tugas IPS. Jangan lupa menyimak tugas. Jangan lupa menyimak pelajaran IPS-nya. Oke. Karena sebenarnya IPS ini santai ya Pak Day. Ilmu pengaturan Santai. itu ibu. Oh santuy. Ya IPS ya. Karena IPS ini kan dia dekat dengan kehidupan kita juga. Sosial. Sosial. Kita sendiri ya. Objek kerja itu kita sendiri gitu kan. Interaksi antar kita. Kita dengan mempelajari manusia. diri kita sendiri loh. Kayak gitu. Oke. Sekian terima kasih. Oke. Atau Bapak mau nutup dengan pantun? Bisa berpantun bapaknya. Tidak bisa Bapak Pantun. Oh ya udah berarti kita akhiri dengan Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syutingnya di Caproom loh. Jangan lupa kunjungi. Kan harus